guys, kali ini saya Muhammad Agus Mustafa akan menjelaskan mengenai konflik di Afrika. Potensi konflik di Afrika. Negara-negara di Afrika Tengah sampai saat ini masih rawan konflik. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan konflik di Afrika Tengah sampai saat ini. Ada kira-kira 8 faktornya. Perang saudara antara Rwanda dan Burundi. Rwanda dan Burundi merupakan negara yang awalnya merupakan satu negara di bawah kekuasaan Belgia setelah Perang Dunia Pertama. Namun sejak tahun 1919 Rwanda Burundi menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tahun 1946 negeri ini menjadi perwakilan PBB. Referendum untuk menentukan masa depan kawasan ini ditetapkan pada tahun 1961 di bawah pengawasan PBB yang menyarankan diberikannya kemerdekaan pada tanggal 1 Juli 1962. Rwanda Burundi merdeka sebagai dua negara yang terpisah. Jauh sebelum negara ini merdeka, antara kelompok Tutsi dan Hutu sering terjadi konflik. Kedua kelompok ini merupakan kelompok suku terbesar di negara tersebut. Setelah mereka merdeka, negara ini masih sering dilanda konflik akibat tidak stabilnya sistem pemerintahan karena kudeta militer yang terjadi. Perang saudara antara Rwanda dan Burundi. Pada tahun 1969 dan 1988, Burundi mengalami permusuhan yang berulang-ulang antara suku Hutu dan Tutsi. Negara ini diperintah oleh Raja Tutsi Mwami yaitu Ntrantare V sampai tahun 1966. Saat Perdana Menteri Mikrombere menggulingkan Mwami dan membentuk republik dengan dirinya sebagai presiden pada tahun 1976, Micombero digulingkan oleh Kolonel Jean Bostel, bangsa yang menduduki kaum kepresidenan. Namun 1978 Bagasa digulingkan pula oleh Mayor Pierre Buyoya. Pada tahun 1993, Buyoya tersingkir dalam pemilihan multipartai. Melchior Ndadaye, presiden pertama dari suku Hutu, terbunuh dan dalam kudeta yang gagal pada 21 Oktober 1993 oleh pasukan Tutsi. Kejadian yang menyebabkan terjadi kekerasan dahsyat yang menewaskan sekitar 50-100 ribu warga. Tewasnya pengganti Ndadaye dari suku Hutu bersama Presiden Rwanda dalam kecelakaan pesawat pada April 1994 menyulut gelombang pembunuhan besar-besaran di Rwanda dan Burundi. Uganda dan Kongo juga tidak lepas dari konflik, baik itu antar saudara maupun konflik alam bidang pemerintahan, misalnya pembantaian yang terjadi pada tahun 1971. Peristiwa ini berawal ketika Idi Amin menyampaikan Undang-Undang Dasar 1967 menyusul kudeta pada tahun 1971. Idi Amin membubarkan Majelis Nasional dan mengangkat dirinya sendiri menjadi kepala negara dengan gelar presiden seumur hidup selama 8 tahun. Berikutnya, polisi rahasia Amin membantai 300.000 orang. Di samping itu, sengketa antar negara yakni Kongo dan Uganda juga pernah terjadi.
Tetapi masalah ini telah diserahkan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Internasional pada 1999. Kongo menuduh Uganda memasuki wilayah negara mereka. Oleh karena itu, Kongo menuntut ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah Kongo. Perkara yang dihadapkan pada Pengadilan Nasional ini pelik, dan pada 1996 sengketa itu menyebabkan perang antara 6 negara di Afrika dan menewaskan 4 juta orang. Pada sidang di Den Haag, Kongo dan Uganda saling menuduh. Menurut juru bicara Kongo, sampai saat ini masih banyak orang dibantai oleh tentara Uganda. Tentara Uganda masih berada di Kongo. Mereka berperan dalam jaringan kepala-kepala suku, dan dari kepala-kepala mereka memasok senjata-senjata militer. Paul Reicher, warga Amerika yang bertindak sebagai pengacara Uganda, menyangkal semua tuduhan. Ia mengatakan Uganda justru membantu Kongo memulihkan ketertiban karena Kongo tidak mampu menjaga keamanan dalam negeri. Harus diakui bahwa kehadiran pasukan-pasukan Uganda di Kongo memang penting. Selain itu, para pemberontak di Kongo membahayakan Uganda. Sidang pengadilan yang berlangsung di Vrederplein, istana perdamaian di Den Haag, setidaknya dilaksanakannya pada tahun 1966, tetapi ditunda karena sudah mulai ada hubungan diplomatik antara Kongo, negara terkaya dan terbesar di Afrika Tengah, dengan Uganda dan Burundi. Pengadilan internasional tak ingin mengganggu usaha pemulihan hubungan diplomasi itu dengan melangsungkan sidang-sidang pengadilan. Walaupun hubungan antar negara itu sejak 2002 membaik, keresahan di kawasan Ituri di Kongo bagian timur tidak mereda. Di wilayah perbatasan Rwanda, Burundi, dan Uganda, tiap bulannya ribuan orang menjadi korban perang. Sebagian besar prasarana di Kongo hancur dan kekayaan alam di sana dijarah, sedangkan penduduknya banyak yang mengalami trauma. Sedianya Kongo mengajukan Uganda, Rwanda, dan Burundi ke Mahkamah Internasional di Den Haag dengan tuduhan pencurian kekayaan alam dan pelanggaran hak asasi manusia secara massal. Pengaduan ini ditolak karena Rwanda dan Burundi tidak mengakui keabsahan Mahkamah Internasional. Pada 2002, Kongo kembali mengadukan Rwanda pada pengadilan. Kali ini berdasarkan piagam PBB, 15 hakim internasional masih membahas kasus ini. Sementara ini, Mahkamah Pidana Internasional sudah terlibat dalam sengketa antara Uganda dan Kongo. Atas permohonan kedua negara, jaksa penuntut Ocampo menyelidik apakah orang-orang melakukan pelanggaran HAM bisa diadili. Baik Kongo maupun Uganda khawatir perkembangan itu akan mengganggu keadaan yang relatif tenang. Penyelesaian konflik. Keadaan suatu negara seharusnya berada, tetapi karena suatu hal negara tersebut tidak berada pada situasi yang seharusnya dia tempati, sehingga keadaan yang diinginkan masih harus dikejar dan diusahakan. Berikut beberapa usaha yang secara umum perlu dilakukan untuk mengatasi masalah konflik. Yaitu A. Mengurangi kekerasan kolektif. Mengurangi kekerasan kolektif berarti mengurangi ketakutan, ancaman, dan kecemasan yang diakibatkan oleh perang dan konflik serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Karena masalahnya sudah bersifat global, usaha pemecahannya haruslah melibatkan semua pihak, tidak hanya yang bertikai. Peran PBB sebagai organisasi di dunia dan negara-negara dewasa yang berturut menyumbang peperangan dengan senjata dan intervensinya sangat menentukan usaha tercapainya suatu negara yang lebih aman dan damai. B. Menciptakan kekuasaan tanpa kekerasan. Kekuasaan tanpa kekerasan seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi di India. Dengan sistem kekuasaan seperti ini,
Ia berhasil menghadapi penjajah Inggris. Jika ini diterapkan di Afrika, dapat mengurangi terjadi konflik di negeri tersebut. Sebab pengaruh bangsa asing di sana masih sangat besar. Sebab jika Afrika ingin lepas dari konflik kekuasaan atau pengaruh bangsa-bangsa asing di sana harus dihilangkan. Banyak masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan damai, tetapi karena campur tangan bangsa asing sehingga masalah tersebut diselesaikan secara kekerasan. Penjaminan hak-hak manusia, usaha-usaha di bidang bantuan hukum serta usaha-usaha untuk memperjuangkan nasib rakyat Afrika Tengah dan hak-haknya perlu dilakukan dan dirumuskan dalam hukum sehingga pelaksanaan dan pelanggarannya dapat dituntut. Sebab kebebasan untuk mengungkapkan diri, menyampaikan pendapat sebagai kritik atau kontrol terhadap situasi yang merongrong martabat manusia maupun perlindungan terhadap ancaman dan tekanan, semuanya dimaksudkan supaya manusia semakin mendapatkan wajahnya yang manusiawi. Keadilan sosial. Sasaran bagi perdamaian yaitu tidak adanya kekerasan personal dan terciptanya keadilan sosial. Sama pentingnya mengingat jumlah penderita dan bahaya yang begitu besar yang disebabkan baik oleh suku atau etnis maupun pemerintah. Menurut Frans Magnisuseno, membangun keadilan sosial berarti mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat yang tidak adil yang mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.